Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak kelas 3. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari berbagai penyakit yang ada di sekitar kita. Amin. Oke, fi hadzal yaum, pada hari ini kita akan belajar ad-darsul lughatil arabiyyah, pelajaran bahasa Arab, fi babi atau fi darsil khamis, yaitu di bab 5. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak kelas 3, hari ini kita masih belajar di bab 5. Kemarin kalian sudah mengartikan percakapan sederhana atau mufrodat tentang madza taqulul ummu, apa yang dikatakan ibu. Yuk, ad-darsul khamis bab 5, madza taqulul ummu, apa yang dikatakan ibu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa membaca contoh kalimat fi'il amr, kata perintah, untuk 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, kalian laki-laki dan kalian perempuan. Kemudian yang kedua, kalian bisa membedakan fi'il amr atau kata perintah untuk 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, kalian laki-laki dan kalian perempuan. Kemarin kalian sudah belajar fi'il amr. Apa sih fi'il amr itu? Fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Kemarin sudah contohnya ada ishrobi, kemudian kuli. Nah, itu adalah fi'il amr. Cuma kalau yang ishrob itu perintahnya untuk laki-laki, kalau ishrobi perintahnya untuk perempuan. Kemudian kalau kul itu perintahnya untuk laki-laki, kalau kuli perintahnya untuk perempuan, ketambahan ya di belakang kalau untuk perempuan. Nah, hari ini kita akan belajar yang untuk 2 orang dan banyak orang. Kalau kemarin baru 1 orang, hari ini kita akan belajar yang untuk 2 orang dan juga untuk banyak orang. Tapi sebelumnya kalian boleh buka dulu halaman 34. Oke, kita akan artikan dulu. Anti aghliqal baba. Anta ya, anta aghliqal baba. Anta iftahil baba. Ya, di sini ada lidzukur dan di sini ada lil inas. Lidzukur itu artinya untuk laki-laki, kalau lil inas artinya untuk perempuan ya. Anta aghliqal baba. Anta iftahal baba. Anti aghliqin nafidata. Anti iftahin nafidata. Kemudian antuma aghliqal baba. Antuma iftahal baba. Kemudian antuma lagi aghliqon nafidata. Antuma iftahan nafidata. Kemudian antum aghliqul baba. Antum iftahul baba. Antunna aghliqnan nafidata. Antunna iftahnan nafidata. Oke, kita artikan. Lil zukur artinya untuk laki-laki, lil inas artinya untuk perempuan. Anta artinya kamu laki-laki. Oke, kemarin sudah aghliqal baba, tutuplah pintu itu. Tutuplah pintu itu. Kemudian iftahal baba, bukalah pintu itu. Bukalah pintu itu. Kemudian anti aghliqin nafidata, tutuplah jendela itu. Kemudian anti lagi iftahin nafidata. Iftahi, bukalah, an-nafidata, jendela itu. Bukalah jendela itu. Kemudian antuma, kamu berdua, untuk lidzukur, untuk laki-laki.
Ya, jadi ini perintahnya untuk 2 orang laki-laki. Aghliqal baba, bukalah pintu itu. Tutuplah pintu itu. Perintahnya untuk 2 orang. Terus iftahal baba, bukalah pintu itu. Kemudian antuma, kamu berdua perempuan. Aghliqon nafidata, tutuplah jendela itu. Kemudian iftahan nafidata, bukalah jendela itu. Kemudian antum artinya kamu sekalian laki-laki atau kalian laki-laki. Aghliqul baba, tutuplah pintu itu. Iftahul baba, bukalah pintu itu. Kemudian antunna, kalian perempuan. Aghliqunan nafidata, tutuplah jendela itu. Iftahnan nafidata, bukalah jendela itu. Ya, artinya itu sama, hanya tutup pintu, buka pintu, tutup jendela dan buka jendela. Yang membedakan adalah di awalnya. Di sini ada kata aghliq, iftah, ada aghliqi, iftahi. Kemudian ada aghliqo, ada aghliqu, ada aghliq. Nah, yang masing-masing pengucapan aghliq, aghliqo dan aghliqu, aghliqna itu adalah perintahnya untuk beda orang. Yang pertama aghliq itu perintahnya untuk kamu 1 orang, ya, kamu laki-laki. Terus aghliqi itu kamu 1 orang perempuan. Kemudian aghliqo itu bisa untuk 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kemudian aghliqu itu perintahnya untuk kalian laki-laki dan aghliqna itu adalah perintahnya untuk kalian perempuan. Oke, selanjutnya kemarin sudah ya, fi'il amar adalah kata perintah seperti minumlah, makanlah, masuklah, dan pergilah. Ya, kata perintah digunakan untuk kata ganti kamu. Kemarin sudah kamu 1 orang laki-laki dan kamu 1 orang perempuan, anta dan anti. Hari ini kita akan belajar 2 orang laki-laki atau bahasa Arabnya antuma, tadi sudah ada ya di contoh. Kemudian kamu 2 orang perempuan, antuma juga. Kemudian kalian laki-laki itu bahasa Arabnya antum, dan kalian perempuan itu bahasa Arabnya antunna. Ya, hari ini kita akan belajar antuma, antum, dan antunna. Oke. Nih, antuma adalah kamu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kemudian ada antum, artinya adalah kalian untuk laki-laki. Kemudian antuna adalah kalian untuk perempuan. Oke? Nah, kita kembali ke contoh yang tadi. Di sini ada perbedaan penggunaan kata aghliq, aghliqi, aghliqo, aghliqu, aghliqona. Nah, aghliq itu untuk anta, kamu laki-laki. Aghliqil baba, aghliqol baba ya Ahmad. Nah, itu adalah perintah untuk Ahmad, untuk 1 orang laki-laki, karena Ahmad itu laki-laki, jadi menggunakan aghliq. Kemudian kalau aghliqin nafidata ya Fatimah. Nah, di sini Fatimah adalah perempuan, jadi menggunakan aghliqi atau kata gantinya anti. Aghliqi, tutuplah untuk perempuan. Aghliq, tutuplah untuk laki-laki. Untuk Ahmad, untuk Yasir, untuk Zaid. Nah, itu menggunakan aghliq. Kalau aghliqi digunakan untuk perempuan. Fatimah, Khadijah, Anissa. Nah, seperti itu adalah perempuan. Kemudian yang kedua, antuma. Antuma contohnya adalah aghliqo, tambah alif di belakang.
Kalau tadi yang aghliq itu adalah sukun, kalau yang antuma ketambahan alif di belakang. Beda sama yang ini. Kalau ini hanya aghliq. Kalau yang antuma ketambahan alif di belakang. Kalau untuk yang perempuan itu adalah aghliqi, ada ya di belakang. Kalau antuma perempuan itu sama kayak antuma laki-laki, ketambahan alif di belakang. Jadi aghliqo, iftaha, enggak iftahi itu tidak ya. Tapi aghliq itu untuk anta, kamu laki-laki. Aghliqi untuk anti, itu kamu perempuan. Iftah untuk kamu laki-laki. Kalau iftahi untuk kamu perempuan. Kemudian aghliqo itu untuk kamu dua orang laki-laki ataupun dua orang perempuan. Atau iftaha, nah ketambahan alif di belakang itu untuk kamu dua orang laki-laki maupun dua orang perempuan. Selanjutnya, kursornya Ustazah hilang ini. Nah ini udah ketemu. Selanjutnya untuk antum. Nah antum itu ada kata aghliqu ya. Kalau tadi antuma ketambahan alif di belakang, kalau aghliqu ketambahan apa? Ketambahan wawu dan alif ya. Antum artinya kalian laki-laki. Aghliqu iftahu. Nah itu adalah antum, perintahnya untuk kalian. Kalian itu bisa 3 orang atau lebih. Misal aghliqul baba ya Ahmad wa ya Zaid wa ya Yasir. Nah karena ada Ahmad, ada Zaid, ada Yasir, maka menggunakannya aghliqu ya, seperti itu. Kemudian iftahul baba ya Ahmad wa ya Zaid wa ya Yasir. Nah ada 3 orang jadi menggunakannya iftahu, ketambahan wawu dan sukun di belakangnya. Kemudian ighlaqul baba ya tulab. Nah tulab itu adalah kata jamak ya, kata banyak untuk laki-laki. Kata mufradnya adalah tolibun. Nah jamaknya adalah tulab. Nah jadi menggunakannya aghliqul baba ya tulab. Nah kemudian selanjutnya antunna. Nah di sini ada antunna. Antunna ini artinya adalah kalian perempuan ya. Jadi penggunaannya adalah aghliqna. Antunna aghliqna. Kalau tadi antum kalian laki-laki aghliqu, kalau antunna aghliqna kalian perempuan. Bukalah aghliqna nafidata ya Fatimah, ya Khadijah, ya Aminah. Nah 3 orang itu sudah termasuk jamak, jadi menggunakannya aghliqna. Tidak boleh menggunakan aghliqu, karena aghliqu itu digunakan untuk laki-laki, tetapi aghliqna ya, aghliqna digunakan untuk perempuan. Kalau tadi aghliqul baba ya tulab, kalau aghliqnal baba ya tolibat, nah itu adalah kata untuk perempuan. Kita ulangi, aghliq, aghliqi, aghliqo, aghliqu, aghliqona, iftah, iftahi, iftaha, iftahu, iftahna. Nah seperti itu adalah kata perintah untuk kamu 2 orang dan juga kalian laki-laki dan juga perempuan. Oke. Selanjutnya ada contoh di sini. Ya Ahmad wa ya Ali aghliqal baba. Karena di sini ada Ahmad dan ada Ali, berarti berapa orang? 2 orang. Makanya menggunakannya aghliqo ya. Aghliqo itu adalah untuk laki-laki dan perempuan. Antum aghliqal baba. Kemudian ya Fatimah wa ya Khadijah. Ada Fatimah, ada Khadijah, berarti ada berapa orang? Ada 2 orang. Aghliqal baba, makanya menggunakan
Agliko bukan agliku dan bukan agliki dan bukan aglik, menggunakannya agliko. Kenapa? Karena di sini ada dua orang, ada Fatimah dan juga ada Khadijah. Kemudian aglikul baba ayyuhat tulab. Agliku perintahnya untuk kalian. Nah, mana yang menandakan kalian? Yaitu tulab. Tulab itu artinya kalian murid-murid ya. Kalau satunya jamaknya tolib, kalau banyaknya jadi tulab, makanya menggunakannya agliku. Aglikul baba ayyuhat tulab atau aglikul baba ya Ahmad wa ya Ali wa ya Yasir, itu menggunakannya agliku. Selanjutnya iftahnal baba ayyuhat thalibat. Iftahna digunakan untuk perintah kalian perempuan, makanya di sini thalibat. Nah, jamaknya dari thalibatun. Nah, tadi jamaknya thalibat ya, kalian perempuan, menggunakannya iftahna. Selanjutnya ada contoh soal ya. Di sini Ustazah kasih contoh soal, beberapa soal yang nanti juga persis akan keluar di latihan soal. Jadi kalian perhatikan. Ada titik-titik al-baba ya Hasan wa ya Yasir. Di sini ada Hasan dan juga ada ya Yasir. Hasan dan Yasir itu berapa orang? 2 orang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi titik-titiknya diisi apakah agliko atau iftahu. Nah, tadi kalau 2 orang berarti tambahan apa? Alif di belakang, jadi bukan iftahu. Kalau iftahu digunakan untuk banyak orang, 3 orang atau lebih. Tadi ada tulab dan thalibat. Kalau ini hanya ada Hasan dan hanya ada Yasir, berarti menggunakannya ighlaqo. Mana yang salah? Yang salah adalah iftahu. Yang benar ighlaqo. Ya, jadi isinya di sini ighlaqal baba ya Hasan wa ya Yasir. Nah, contoh yang kedua, ya Fatimah wa Aisyah titik-titik al-baba. Kita lihat di sini ada Fatimah dan juga ada Aisyah. Berarti ada berapa orang? Ada 2 orang. 2 orang laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tetapi 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan itu kata perintahnya sama, ketambahan alif di belakang. Agliko ini bisa untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian titik-titiknya isinya apa? Karena di sini 2 orang, titik-titiknya agliku atau agliko atau iftaha. Di sini ada agliku apa iftaha? Ya, yang ketambahan alif di belakang ada iftaha. Berarti yang agliku digunakan untuk antum, kamu kalian laki-laki. Jadi salah. Selanjutnya ada titik-titik al-baba ayyuhat tulab. Tulab itu adalah kalian murid laki-laki ya. Ingat tadi kalau laki-laki ketambahan, kalian laki-laki ketambahan wawu dan alif. Apakah agliko atau agliku? Nah, kalau agliko digunakan untuk berapa orang? 2. Kalau agliku digunakan untuk banyak orang atau kalian 3 orang atau lebih laki-laki. Jadi tulab itu adalah kalian murid-murid banyak untuk laki-laki, berarti agliko apa agliku? Yang agliku. Jadi yang agliko salah. Selanjutnya titik-titik al-baba ayyuhat thalibat. Nah, thalibat itu jamaknya dari thalibatun. Nah, jamak itu banyak ya. Banyaknya dari thalibatun, murid-murid untuk perempuan. Jadi menggunakannya apakah iftaha atau iftahna? Kalau iftaha digunakan untuk berapa orang? 2 orang laki-laki dan juga 2 orang perempuan. Kalau iftahna digunakan untuk kalian perempuan. Jadi yang benar jawabannya adalah iftahna. Yang iftaha itu salah. Nah, hari ini anak-anak kelas 3 pembelajarannya cukup berat ya. Jadi Ustazah harapkan kalian bisa mengulang-ulang pembelajaran ini ya. Yang penting kalian tahu mufradatnya, insya Allah kalian tahu cara untuk mengerjakannya. Oke, setelah ini kalian akan mengerjakan kuisis. Silahkan diperhatikan, boleh buka buku. Soalnya persis sama seperti yang ada di buku di halaman
berapa tadi, 30 berapa itu yang kita artikan. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.